Ini adalah RTX 5090 yang dilengkapi dengan water cooling by default. Ya, kita lagi ada di booth-nya MSI dan saya mau kasih lihat semua produk-produk komponen PC dari MSI yang baru yang akan hadir di tahun 2025. Nah, ini nih graphics card terbaru MSI yang udah pakai RTX 50 series. Mau RTX 5090 ada, 5080 ada, mau RTX 5070 Ti dan RTX 5070 tentunya juga ada. Buat RTX 5090 dari MSI sendiri tuh ada 5 varian. Di kelas tertinggi ada MSI RTX 5090 Supreme Liquid OC yang sudah menggunakan sistem pendingin liquid cooling dengan radiator berukuran 360 mm. Selanjutnya ada MSI RTX 5090 Supreme OC yang merupakan kelas tertinggi dari graphics card MSI dengan air cooling atau pendingin kipas ya. Nah, berikutnya ada MSI RTX 5090 Vanguard OC yang merupakan seri terbaru graphics card MSI yang diposisikan satu tingkat di bawah seri Supreme. Menurut MSI, seri Vanguard ini sebenarnya memiliki spesifikasi hardware mirip seperti seri Supreme, tetapi dengan penampilan berbeda dan ornamen RGB yang lebih kentara. Tidak ketinggalan, MSI juga menghadirkan RTX 5090 Gaming Trio OC dan RTX 5090 Ventus 3X OC yang seharusnya memiliki harga lebih terjangkau dibandingkan 3 seri lainnya. Kita beralih ke RTX 5080. Di sini ternyata MSI mengeluarkan setidaknya 7 varian RTX 5080. Selain seri Supreme Liquid OC, Supreme OC, Vanguard OC, Gaming Trio OC, dan Ventus 3X OC, MSI juga mengeluarkan RTX 5080 Gaming Trio OC White ya, yang putih, dan RTX 5080 Inspire 3X OC. Seri Inspire ini juga merupakan seri terbaru graphics card MSI dengan penampilan yang lebih klasik dan low profile. Seri Inspire juga dirancang dengan bentuk dan ukuran yang dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam casing SFF atau Small Form Factor yang kecil. Jadi cocok buat pakai casing yang model-model kecil-kecil gitu. Sekarang beralih ke RTX 5070 Ti. Tapi berbeda dengan RTX 5080, seri Supreme Liquid OC dan Supreme OC ternyata tidak ada di varian RTX 5070 Ti. Jadi hanya ada RTX 5070 Ti Vanguard OC, Gaming Trio OC, Gaming Trio OC White, Ventus 3X OC, dan Inspire 3X OC. Sekarang kita beralih ke RTX 5070 yang diklaim Nvidia punya performa mirip dengan RTX 4090 itu, tapi dengan harga lebih murah. Untuk RTX 5070 dari MSI ini agak unik sistem pendinginannya, karena ada yang menggunakan 3 kipas dan ada yang pakai 2 kipas. Untuk yang pakai 3 kipas ada RTX 5070 Vanguard OC, Gaming Trio OC, Gaming Trio OC White, Ventus 3X OC, dan Inspire 3X OC. Sementara yang menggunakan 2 kipas adalah Ventus 2X dan Ventus 2X OC. Selain graphics card, MSI juga memamerkan monitor gaming terbaru mereka yang tentunya mantap saat digunakan dengan RTX 50 seri yang tadi ya. Nah, kalau yang satu ini adalah MSI MPG 322 URX QD OLED dengan ukuran layar 32 inci. Yang satu ini juga ada varian 27 incinya kalau suka yang ukuran lebih kecil. Kedua varian tersebut sama-sama menggunakan panel QD OLED 4K 240Hz dengan response time di 0,03 millisecond. Jadi mantap banget untuk gaming AAA atau kompetitif. Mau dipakai untuk content creation kelas profesional, ini juga mantap karena color gamut udah 99% DCI-P3 dengan delta I di bawah 2. Menariknya, monitor ini juga sudah dilengkapi dengan konektor DisplayPort 2.1 terbaru, jadi cocok digunakan dengan RTX 50 series yang juga pakai konektor seperti itu. Nah, monitor ini juga dilengkapi dengan konektor USB Type-C 98 watt, jadi bisa langsung ngecharge saat terhubung ke laptop atau smartphone. Monitor OLED ini juga dilengkapi dengan sejumlah teknologi untuk mencegah terjadinya burn-in seperti penggunaan heatsink untuk mendinginkan komponen di dalamnya. Oke, monitor berikutnya ini adalah MSI MPG 272 QR QD OLED X50. Tipe yang satu ini sebenarnya punya spesifikasi dan fitur yang mirip seperti monitor yang sebelumnya kita sebutkan ya. Hanya saja yang ini resolusi layarnya turun ke QHD, tapi refresh rate-nya naik ke 500 Hz. Selain 3 monitor tersebut, ada juga MPG 274 URDFW E16M yang menawarkan fitur dual mode. Jadi kita bisa milih antara mode 4K 160Hz atau Full HD 320Hz sesuai dengan game atau aktivitas yang ingin kita lakukan. Sementara untuk response time-nya tetap mantap di 0,5 millisecond. Panelnya menggunakan Rapid IPS dengan lampu backlit mini LED dengan 1152 dimming zone. Monitor ini juga memiliki sertifikasi display HDR 1000, jadi seharusnya tingkat kecerahannya bisa mencapai 1000 nits di mode HDR. Sementara untuk color gamutnya udah 97% DCI-P3, jadi cukup cocok ya untuk content creation. Di ruang pamer ini juga ditampilkan MSI MPG 242R X60N yang menggunakan panel Rapid TN. Monitor dengan panel Full HD ini memiliki refresh rate di 600 Hz dengan response time di 0,5 millisecond. Ini cocok untuk gamer kompetitif.
Produk gaming baru lainnya yang dipamerkan MSI adalah keyboard, mouse, headset, dan controller game. Nah, yang satu ini adalah MSI Strike Pro Wireless. Mechanical keyboard yang menggunakan switch MSI Sonic dengan 3 pilihan, yaitu silent, red, dan blue. Menariknya, switch tersebut menggunakan desain hot swappable, jadi bisa diganti-ganti dengan mudah. Sementara untuk konektivitasnya tersedia 3 pilihan, bisa pakai kabel, Bluetooth, atau wireless dengan USB receiver. Keyboard ini juga dilengkapi dengan aksesoris wrist rest dari bahan memory foam untuk dudukan tangan. Ya. Nah, mechanical keyboard berikutnya adalah MSI Strike 600. Keyboard ini menggunakan silent switches dan sound dampening structure. Jadi cocok untuk mereka yang membutuhkan mechanical keyboard yang tidak berisik. Sementara untuk konektivitasnya masih pakai kabel untuk yang satu ini ya. Nah, untuk mouse, kali ini MSI memamerkan Versa Pro Wireless. Mouse game ini menggunakan sensor optical 26.000 dpi dengan tingkat polling rate di 8.000 Hz. Menariknya, mouse ini menggunakan switch dari Omron. Ya, udah tahu dong, keren banget nih ya. Sementara untuk konektivitasnya terdiri dari 3 pilihan, yaitu kabel, Bluetooth, atau wireless dengan USB receiver. Uniknya, baterai mouse ini dapat diisi ulang dengan wireless atau pakai Qi charging. Tenang, wireless chargernya disediakan juga dalam paket penjualan. Berikutnya ada Versa 500 Wireless dan Versa 501 Wireless dengan bobot hanya 59 gram yang juga menggunakan switch Omron. Untuk Versa 500 dioptimalkan untuk tangan kanan, sementara Versa 501 cocok untuk tangan kanan atau kiri. Mouse ini pakai sensor optical 30.000 dpi dengan tingkat polling rate di 8.000 Hz. Mouse ini juga memiliki 3 konektivitas dengan daya tahan baterai diklaim bisa mencapai 114 jam. Mouse berikutnya yaitu adalah Versa 300 Elite Wireless dengan bobot 65 gram dan Versa 300 Wireless dengan bobot 60 gram. Selain perbedaan bobot, keduanya juga dibedakan dari sensor optikalnya, di mana Versa 300 Elite tingkat dpi-nya mencapai 26.000, sedangkan Versa 300 hanya 8.000 dpi. Switch yang digunakan juga berbeda, di mana Versa 300 Elite sudah menggunakan Omron. Perbedaan lainnya terletak di daya tahan baterainya, di mana Versa 300 Elite dapat bertahan 200 jam, sementara yang satunya itu cuma 50 jam. Sementara untuk konektivitasnya tetap sama seperti mouse MSI yang sebelumnya kami sebutkan. Nah, kalau bisa main game pakai controller, MSI punya nih Force Pro Wireless dengan desain seperti Xbox controller ya. Salah satu yang menarik dari controller ini adalah tombol analog atau thumbsticknya yang bisa dilepas pasang dengan mudah, jadi bisa diganti dengan mudah kalau ada masalah. MSI juga menyebutkan kalau mereka akan menjual spare part penggantinya, jadi kita memang bisa membelinya dengan mudah. Ini yang ditunggu-tunggu nih ya. Nah, controller ini juga menggunakan Hall effect trigger yang dapat diatur tingkat kedalaman penekanannya. Dan kontrol ini juga punya 3 jenis konektivitas dan dapat bertahan hingga 48 jam untuk pemakaian tanpa kabel. Controller lain yang dipamerkan adalah Force GC300 Wireless yang tersedia dalam pilihan warna putih dan juga hitam. Controller ini juga dilengkapi dengan Hall effect trigger, tapi tombol analognya nggak bisa dilepas. Nah, yang satu ini juga punya 3 jenis konektivitas dan daya tahan baterainya hingga 20 jam. Untuk headset, kali ini MSI memamerkan Maestro 300. Ini dilengkapi dengan driver berukuran 40 mm dengan tipe close back, jadi suaranya nggak mengganggu orang sekitar ya. Sementara untuk mikrofonnya dapat dilepas pasang, jadi kita bisa menikmati film atau musik tanpa terganggu mikrofon di depan muka kita. Headset ini menggunakan konektor USB Type-C, jadi kompatibel dengan perangkat seperti PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, smartphone, dan juga tablet. Nah, pada CES kali ini MSI juga memamerkan PC gaming desktop terbaru mereka, MSI MEG Vision X AI Second. Second ini maksudnya yang kedua ya, bukan barang bekas. PC ini menggunakan prosesor terbaru Intel Core Ultra 9 285K di konfigurasi tertingginya dengan graphics card dari Nvidia. Untuk pendingin, PC desktop ini menggunakan AIO liquid cooling dengan ukuran radiator 360 mm. Sementara untuk supply daya-nya menggunakan PSU 1200 watt. PC desktop ini menggunakan motherboard Micro ATX ya, jadi ukuran casingnya masih bisa cukup kecil. Uniknya, ini adalah MSI Project Zero motherboard. Jadi posisi konektornya ada di belakang PCB, sehingga area depan motherboard bebas dari kabel yang malang melintang. Motherboard ini menggunakan chipset Intel Z890 dan dilengkapi dengan 4 buah slot RAM. Motherboard ini juga dilengkapi dengan 1 slot M.2 yang mendukung SSD PCIe Gen 5 dan 2 slot yang mendukung SSD PCIe Gen 4. PC desktop ini juga dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi 7 dan Ethernet 5 Gbps beserta 2 konektor Thunderbolt 4. Salah satu keunikan PC desktop ini adalah casingnya ya, yang memiliki monitor 13 inci Full HD IPS dengan kemampuan touchscreen pada sisi depannya. Monitor ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi kondisi sistem serta melakukan berbagai pengaturan cukup dengan sentuhan jari. Menariknya, monitor ini ternyata dapat digunakan sebagai monitor kedua dan menampilkan desktop Windows. Jadi intinya, kalau pakai PC yang satu ini udah otomatis 2 monitor, ya nggak sih?
Karena kita nggak mungkin dong beli PC pakai satu monitor saja. Atau kalian merasa bisa mengoperasikan PC ini hanya pakai monitor bawaannya aja? Oke, di CES 2025 kali ini MSI juga memamerkan SSD PCIe Gen 5 mereka yang terbaru, yaitu Spatium M580 Frozr yang tersedia dalam kapasitas 1TB, 2TB, dan 4TB. SSD ini mampu mencapai kecepatan hingga 14.600 MB per second untuk baca dan 12.700 MB per second untuk tulis. Menariknya, SSD ini langsung dilengkapi dengan pendingin berupa heatsink tower yang dilengkapi dengan sirip-sirip dan heat pipe, jadi suhunya terjaga aman. SSD PCIe Gen 5 lainnya adalah Spatium M560 dengan controller dari Phison dan tersedia dalam pilihan 1TB atau 2TB. Untuk satu ini kecepatannya bisa mencapai 10.300 MB per second untuk baca dan 8.600 MB per second untuk tulis. Selain itu, MSI juga memamerkan SSD PCIe Gen 4 mereka seperti Spatium M480 Pro dengan kecepatan 7.400 MB per second untuk baca dan 7.000 MB per second untuk tulis. SSD ini juga tersedia dalam kapasitas 1TB, 2TB, dan 4TB dan diklaim punya daya tahan yang sangat panjang hingga 3.000 TBW. Lalu ada juga Spatium M470 Pro dengan kecepatan 6.000 MB per second untuk baca dan 5.000 MB per second untuk tulis. Yang saat ini tersedia dalam kapasitas 500 GB, 1TB, dan 2TB dan diklaim punya daya tahan hingga 640 TBW. Tapi nggak hanya SSD internal ya, MSI juga memamerkan SSD eksternal mereka, Datamac 40 Gbps dan Datamac 20 Gbps. Salah satu perbedaan keduanya adalah di konektornya, di mana Datamac 40 Gbps itu pakai USB 4 dan untuk yang Datamac 20 Gbps itu pakai USB 3.2 Gen 2x2. Ya, beda ya. Sementara untuk pilihan kapasitasnya adalah 1TB, 2TB, dan 4TB. Menariknya, SSD ini kompatibel dengan iPhone, jadi bisa digunakan untuk merekam video ProRes hingga 4K 120 fps. Tentunya kalau iPhone-nya pakai yang tipe Type-C. Nah, uniknya SSD ini juga dapat menempel di bodi iPhone dengan MagSafe atau bisa juga pakai metal ring kalau untuk perangkat yang lain. Selain graphics card dan SSD, MSI juga memamerkan motherboard terbaru mereka di CES kali ini. Salah satunya ini nih, MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi. Motherboard dengan form factor ATX ini menggunakan soket AM5 yang kompatibel dengan prosesor AMD Ryzen 9000, Ryzen 8000, dan Ryzen 7000 series. Motherboard ini dilengkapi dengan 4 buah slot RAM DDR5 yang mendukung kecepatan hingga 8400 MHz. Untuk slot ekspansinya ada 3 buah, di mana salah satunya adalah slot PCIe Gen 5 by 16. Jadi cocok untuk RTX 50 series yang juga menggunakan konektor tersebut. Di motherboard ini juga disediakan 4 slot M.2 di mana 2 di antaranya mendukung SSD PCIe Gen 5 dan disediakan juga 4 konektor SATA. Seluruh slot M.2 tersebut dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan SSD, jadi suhunya bisa terjaga aman. Tidak ketinggalan konektivitas Wi-Fi 7 dan Ethernet 5 Gbps juga disediakan di sini. Selanjutnya ada juga nih MPG B850 HTI Wi-Fi. Ini bisa dikatakan sebagai versi warna putihnya dari MAG B850 Tomahawk Max Wi-Fi. Jadi penampilannya lebih unik. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada desain heatsink motherboard dan komponen di bak LED. Selain AMD, ada juga motherboard untuk prosesor Intel seperti MAG B860 Tomahawk Wi-Fi ini. Motherboard dengan form factor ATX ini menggunakan soket LGA 1851 yang mendukung prosesor Intel Core Ultra Series 2 dengan codename Arrow Lake. Motherboard ini dilengkapi dengan 4 buah slot RAM DDR5 yang mendukung kecepatan hingga 9200 MHz. Untuk slot ekspansinya ada 3 buah, di mana salah satunya adalah slot PCIe Gen 5 by 16. Di motherboard ini juga tersedia 3 slot M.2, di mana salah satunya mendukung SSD PCIe Gen 5 dan disediakan juga 4 konektor SATA. Seluruh slot M.2 tersebut sudah dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan SSD-nya. Tidak ketinggalan konektivitas Wi-Fi 7 dan Ethernet 5 Gbps juga tersedia. Selain itu ada juga satu konektor Thunderbolt 4. Nah, motherboard berikutnya adalah MAG B860 M Mortar Wi-Fi yang merupakan versi micro ATX-nya dari MAG B860 Tomahawk Wi-Fi. Ukuran PCB yang lebih kecil membuat slot ekspansinya berkurang, meskipun tetap ada slot PCIe Gen 5 by 16 di sini. Sementara untuk fitur dan kelengkapan lainnya itu kurang lebih mirip satu dengan yang lainnya. Selain motherboard kelas mainstream, MSI juga memamerkan motherboard kelas atasnya seperti MEG Z890 Unify X. Uniknya, MSI merancang motherboard ini untuk overclocking sehingga fitur pengaturan performanya itu sangat komplit ya. Bahkan disediakan aksesoris tuning controller yang berbentuk seperti remote dengan tombol shortcut untuk
membantu pengaturan performa. Tidak ketinggalan, motherboard ini juga menggunakan komponen VRM yang umum digunakan pada server, jadi lebih tangguh. Nah, yang membuat PC desktop mungil, MSI juga ada yang baru nih, yaitu MPG Z890i HTI Wi-Fi. Motherboard ini menggunakan form factor Mini ITX dan hadir dalam warna putih. Walaupun ukurannya mungil, motherboard ini sudah dilengkapi dengan PCIe Gen 5x16 dan slot M.2 yang mendukung SSD PCIe Gen 5 juga. Tidak ketinggalan, disediakan juga konektivitas Wi-Fi 7 dan Ethernet 5Gbps serta konektor Thunderbolt 4. Selain motherboard konvensional, MSI juga menampilkan sejumlah motherboard Project Zero mereka yang konektornya menghadap ke sisi belakang PCB, yang membuat sisi depan itu jadi bebas dari kabel yang malang melintang. Motherboard tersebut adalah MAG Z890 Tomahawk Wi-Fi PZ yang tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih untuk heatsinknya. Lalu ada juga Pro Z890S Wi-Fi PZ yang PCB dan heatsinknya berwarna putih. Nah, melengkapi motherboard tadi, MSI juga siap menghadirkan all-in-one liquid cooler terbaru mereka, yaitu MAG Core Liquid A15 untuk pendingin prosesor. Liquid cooler tersebut tersedia dalam dua varian, yaitu yang radiatornya 360 mm dan yang 240 mm. Menariknya, kipas satu dan lainnya ini terhubung melalui konektor DC chain, sehingga cukup ada satu kabel saja dari kipas yang menuju ke motherboard. Liquid cooler ini juga dilengkapi dengan bracket yang dilengkapi dengan offset kit, sehingga posisi backplate-nya dapat disesuaikan dengan posisi die prosesor agar pendinginannya jadi lebih optimal. Komponen lain yang dipamerkan MSI adalah power supply MEG AI1600T PCIe 5. PSU tersebut mampu menyalurkan daya hingga 1600 watt dan telah memiliki sertifikasi AT+ Titanium dan ATX V3.1. Tidak ketinggalan, PSU ini juga dilengkapi dengan konektor PCIe 5.1 untuk menyuplai daya graphics card keluaran terbaru seperti RTX 50 series. Sementara untuk kabel-kabelnya sudah menggunakan desain modular jadi lebih rapi. Selain itu ada juga PSU MPG A1250GS PCIe 5 yang juga dilengkapi dengan konektor PCIe 5.1 atau 5.1 untuk graphics card terbaru. Untuk yang satu ini mampu menyalurkan daya hingga 1250 watt dan sudah memiliki sertifikasi AT+ Gold serta ATX V3.1. Di CES kali ini MSI juga memamerkan casing PC desktop terbaru mereka, yaitu MEG Maestro 900 PZ series. Casing ini memang bukan sembarang casing karena mampu menampung motherboard dengan form factor IATX yang besar sekalipun. Tidak hanya itu, di casing ini kita bahkan bisa memasang 15 buah kipas sekaligus. Uniknya, casing ini menggunakan material seperti kaca untuk 3 sisi sampingnya, jadi kita bisa pamer jeroan PC kita dengan mudah. Selain itu, MSI juga memamerkan PC Project Zero X yang menggunakan casing berdesain panoramik, jadi 3 sisi samping dan atasnya menggunakan material dari kaca. Casing ini nantinya akan menggunakan motherboard khusus di mana slot ekspansi grafisnya sudah tidak ada di sisi depan. Graphics card akan ditempatkan terpisah dan terhubung dengan menggunakan riser PCIe cable. Bahkan konektor dari back panel dan graphics card juga ikut dipindah ke sisi belakang casing. Selain dari konsumer, MSI juga memamerkan sejumlah produk komersial terbarunya. Salah satunya ini nih ya, mini PC MSI QB NUC AI Plus dan QB NUC AI. Untuk QB NUC AI Plus ini memiliki ukuran sedikit lebih besar dengan volume casing di 0,826 liter dan 0,51 liter untuk yang QB NUC AI. Untuk prosesor, QB NUC AI Plus menggunakan Intel Core Ultra 258V, sementara QB NUC AI menggunakan Intel Core Ultra 7 155H di konfigurasi tertingginya. Jadi, QB NUC AI Plus ini RAM-nya tidak dapat di-upgrade karena menyatu dengan prosesor. Sementara QB NUC AI ini dilengkapi dengan 2 slot SODIMM untuk RAM-nya. Untuk SSD, QB NUC AI Plus ternyata dilengkapi dengan 1 slot M.2 PCIe Gen 5. Sementara untuk yang QB NUC AI itu pakai 2 slot M.2 PCIe Gen 4. Nah, beralih ke konektor, kedua mini PC ini ternyata dilengkapi dengan 2 konektor Thunderbolt 4. Sementara untuk dukungan jumlah monitor, QB NUC AI Plus mendukung 3 monitor dan 4 monitor untuk yang QB NUC AI. Keunikan lain mini PC tersebut adalah adanya pengamanan biometrik dengan pengenalan sidik jari yang menyatu dengan tombol power. Nah, selain itu disediakan pula tombol Copilot pada sisi depan casingnya, bukan di keyboard ya. Untuk fitur tersebut hanya ada di QB NUC AI Plus. Nah, selain mini PC ada juga PC desktop dengan casing Slim Tower MSI Pro DP80 AI Second. Lagi-lagi second generation harusnya nih ya. PC ini menggunakan casing dengan volume hanya 8,5 liter, jadi jauh lebih kecil dibandingkan casing konvensional.
Menariknya, PC dengan prosesor Intel Core Ultra ini mendukung penggunaan graphics card NVIDIA RTX, jadi performa grafisnya bisa kencang. Bahkan PC ini juga dilengkapi dengan 4 buah slot RAM, 2 slot M.2, serta dapat memasang storage 2,5 inci dan 3,5 inci. Selain PC desktop tersebut, MSI juga memamerkan all-in-one PC terbaru mereka, Modern AM273QP AI. PC ini menggunakan prosesor Intel Core Ultra 7 155H, jadi ada NPU di dalamnya. Untuk layar, ukurannya 27 inci dengan panel IPS 1440p 100Hz. Menariknya ada 2 konektor Thunderbolt 4 dan 2 HDMI di sini. Jadi kita bisa menghubungkan ke 4 monitor tambahan. PC ini juga dilengkapi dengan modul Qi2 wireless charger yang tatakannya dapat dikeluarkan dari sisi samping kanan layar. Dari sisi samping kanan tersebut kita juga bisa mengeluarkan enclosure M.2 SSD. Ya, di PC ini ada slot khusus untuk masang enclosure. Jadi kita bisa menambahkan kapasitas storage dengan gampang. Enclosure ini menggunakan konektor USB Type-C. Jadi bisa dengan mudah dipasang ke perangkat lain untuk memindahkan data. Nah, untuk enclosure-nya tentunya disertakan dalam paket penjualan. Tidak ketinggalan, PC ini juga dilengkapi dengan kamera Full HD yang dapat dikeluarkan dan disembunyikan dari sisi atas layar. Nah, kali ini MSI juga memamerkan sebuah smart monitor dengan OS Google TV, yaitu Modern MD272 UPSW. Jadi, monitor ini tetap bisa digunakan tanpa harus terhubung ke PC atau ke laptop. Menariknya lagi, monitor ini juga mendukung fitur Google Cast dan wireless display. Untuk pengendali OS Google TV tersebut, disediakan sebuah remote seperti yang ada di Smart TV. Untuk ukuran layarnya adalah 27 inci dengan resolusi 4K dan color gamutnya sudah 98% diisi IP3. Untuk konektornya, smart monitor ini dilengkapi dengan 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 USB Type-C dengan output daya 65 watt, 2 USB Type-A, 1 Ethernet, dan 1 audio jack. Tidak ketinggalan, MSI juga memamerkan portable monitor terbaru mereka buat yang butuh layar besar yang bisa dibawa-bawa. Portable monitor dengan nama MSI Pro MP242E E10 ini punya ukuran 23,8 inci, jadi lumayan besar ya. Untuk panel dia menggunakan IPS dengan resolusi Full HD dan refresh rate di 100Hz. Monitor ini dilengkapi dengan konektor HDMI, USB Type-C, dan audio jack. Menariknya lagi, konektor USB Type-C tersebut dapat digunakan sebagai input display dan input power ke monitor, jadi lebih praktis aja saat digunakan. Nah, jadi kalau menurut kalian, yang mana yang paling menarik dari semua komponen-komponen dan aksesoris yang ada di booth-nya MSI selama CES 2025 nih? Tulis di kolom komentar, oke? Saya Dede Irfan, Jagat Review TV.